Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat yang mulia dimanapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan pendidikan Islam, bahwa banyak sebagian manusia hari ini mungkin banyak melirik konsep pendidikan yang datangnya dari luar, dari barat. Kita lupa bahwa di Islam pun ada konsep pendidikan yang Rasulullah SAW pun sangat berkonsentrasi untuk mencerdaskan umatnya dengan dipenuhi dengan keilmuan. Rasulullah SAW sangat konsentrasi di bidang membina umat, maka para sahabat pun dididik oleh Rasulullah SAW hingga menjadi generasi yang luar biasa, generasi emas yang beliau siapkan untuk menyebar ke seluruh alamin. Jadi pendidikan ini Islam sudah mengaturnya. Rasulullah SAW sudah mencontohkannya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di salah satu ayatnya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasan, ada suri tauladan yang baik. Ini menandakan bahwa di seluruh aspek kehidupan Rasulullah SAW ada yang harus kita contoh. Salah satunya adalah pendidikan Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat hingga menjadi generasi emas, dari orang yang tidak terpandang di kancah dunia pada waktu itu menjadi orang-orang yang diperhitungkan di mata dunia, hingga sampai menguasai 2/3 dunia. Kalau kita lihat sejarah, kita tengok sejarah Islam itu menguasai keilmuan pada saat itu. Banyak ilmuwan Islam Muslim yang menemukan berbagai macam disiplin ilmu, karena sesungguhnya Islam mempunyai konsep pendidikan. Konsep pendidikan seperti apa? Karena Islam ini mempunyai kurikulum sendiri, punya konsep pendidikan sendiri. Salah satunya yaitu Islam mempunyai jenjang pendidikan. Jenjang di usia dini dinamakan kutab, dan jenjang setelah kutab dinamakan madrasah. Ini konsep pendidikan Islam yang kurikulumnya pun sangat sederhana, tapi menghasilkan lulusan yang luar biasa. Madrasah pada zaman dahulu meluluskan orang-orang yang menjadi ahli di bidang keilmuan masing-masing. Ini luar biasa. Jadi Islam punya konsep pendidikan tersendiri dan punya kurikulum pendidikan tersendiri. Kurikulumnya sangat sederhana, sangat sederhana, dan menghasilkan lulusan yang luar biasa. Salah satu kurikulumnya yaitu hanya 2, menanamkan keimanan pada dada-dada para sahabat dahulu dan mengajarkan Al-Quran. Ini digambarkan dalam sebuah ayat di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Huwallazi, dialah Allah, alladzi yang ba'asa fil ummiyina rasulan, mengutus Rasul, seorang utusan Allah, diutus kepada kaum yang ummi.
kaum yang tidak bisa baca tulis, kaum yang terbelakang, tidak diperhitungkan oleh mata dunia, bahkan kaum yang secara adab, secara moral sangat bobrok. Nabi diutus kepada kaum yang seperti itu. Ya, untuk apa? Untuk mengajarkan yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini menjadi patokan buat kurikulum pendidikan Islam, bahwa pendidikan dalam Islam itu adalah urutan, ya. Tidak semua bisa dipelajari langsung, tapi ada tahap-tahapnya, ya. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan untuk diajarkan kepada orang-orang. Yang pertama, mungkin kita akan mengajarkan keimanan, menanamkan keimanan pada dada manusia, sebagaimana Rasulullah SAW mendakwahkan tauhid, menanamkan keimanan pada dada para sahabat pada waktu itu, ya. Hingga tumbuhlah orang-orang yang luar biasa keimanannya, ya. Padahal pada sebelumnya mereka ada dalam keadaan kaum yang ummi, kaum yang tidak bisa baca tulis, kaum yang secara moral tidak beradab, ya. Judi tiap hari, zina tiap hari, gulak tiap hari, berkelahi tiap hari. Ini hari-hari mereka. Nabi diutus kepada kaum yang seperti itu untuk mendakwahkan atau mengajarkan keimanan, bahwa tidak ada yang berhak disembah, hanya satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi kurikulum pertama, ya, yang harus kita urutan, yang harus diajarkan kepada manusia adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus urutan yang kedua adalah mengajarkan Al-Quran, ya. Al-Quran diajarkan, wahyu-wahyu yang turun diberikan, diajarkan kepada para sahabat, dan ini menjadi media yang saling mengaitkan dan menguatkan keimanan kita. Al-Quran bisa menguatkan keimanan kita, ya, karena ini Al-Quran ini jadi media buat menguatkan keimanan kita. Jadi ini yang kedua, urutan yang kedua, ya. Selain mengajarkan keimanan dan mengajarkan Al-Quran, juga yang ketiga adalah mengajarkan hadis atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di dalam pendidikan Islam, kurikulum ini sangat-sangat sederhana, hanya konsentrasi di penanaman keimanan, mengajarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hasilnya sudah terbukti mengeluarkan atau menelurkan generasi-generasi yang luar biasa di zaman sahabat tabi'in, itba'u tabi'in, ya. Subhanallah, karena pendidikan Islam ini urutan, tidak semua harus dipelajari, ada tahapannya masing-masing. Kalaulah kita melihat pendidikan hari ini, anak usia TK sudah diajarkan bermacam-macam ilmu. Ada yang mengajarkan bahasa Inggris, ada yang mengajarkan ilmu-ilmu yang seharusnya belum waktunya untuk diajarkan kepada anak-anak mereka. Anak usia dini, Islam mengajarkan untuk menanamkan imannya, mengajarkan Al-Quran, ya, mengajarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pendidikan hari ini, usia SD sudah belajar berbagai macam keilmuan. Makanya lulusan SD, SMP, SMA, mereka tidak menjadi satu ahli dalam satu bidang disiplin ilmu. Kalaulah pendidikan Islam ini kita terapkan, ya, dan itu merupakan tahapan, niscaya akan tumbuh lulusan-lulusan atau manusia-manusia yang secara iman sangat kuat untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Yang kedua, mereka sudah tamat menghafal, mentadaburi, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, hadis. Baru setelah imannya kuat, Al-Quran sudah beres kita pelajari, hadis Nabi Muhammad sudah beres, baru kita belajar ilmu-ilmu yang lain. Seperti ulama-ulama dahulu. Kita kasih contoh saja, Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun ini lulusan madrasah. Beliau pada waktu kecilnya belajar
iman, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, baru ilmu hadlun bisa menciptakan matematika, ya, bisa menciptakan keilmuan yang lain. Atau aljabar. Aljabar ini ilmuwan matematika muslim, ya, karena mereka sudah tamat Qurannya, sudah kuat imannya, sudah belajar hadisnya sudah beres, dan itu merupakan urutan pertama, baru mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Inilah konsep pendidikan Islam yang harus kita tiru, ya, karena sudah terbukti melahirkan orang-orang besar, tokoh-tokoh ilmuwan yang luar biasa yang bisa berperan di kancah dunia pada masanya. Hari ini mungkin di Pondok Yadul Ulya insya Allah akan mengembalikan lagi konsep pendidikan Islam tersebut. Kita mengambil contoh bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan. Maka di pondok kami, Pondok Yadul Ulya, insya Allah akan mengembalikan sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, kita ada kutab. Kutab ini usia dini, usia SD setara dengan sekolah dasar, ya, usia 5 tahun sampai 12 tahun, dan kurikulumnya pun yang dipelajari hanya iman dan Al-Quran, serta plus membiasakan adab dari setiap aktivitasnya. Kutab, alhamdulillah di Kutab Yadul Ulya ini kita sudah berjalan tahun kedua dan ada 4 kelas. Insya Allah mudah-mudahan lulusannya menjadi generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Yang kedua, di Pondok Yadul Ulya ada madrasah. Madrasah ini sejatinya adalah jenjang lulusan setelah lulus kutab masuk ke madrasah. Baru di sini di madrasah ini kurikulumnya mempelajari ilmu syar'i, karena Al-Quran, membereskan Al-Quran untuk hafal 30 juz semuanya, dan menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terus menghafal mutun-mutun kitab para ulama, terus mempelajari ilmu-ilmu syar'i seperti tafsir, usul tafsir, fikih, usul fikih, dan sebagainya. Maka yang kami harapkan lulusan madrasah yang jenjang waktu masa belajarnya 6 tahun bisa menjadi alim ulama, bisa jadi menguasai keilmuan di bidang keagamaan, menjadi bekal buat mereka menjalani kehidupannya seperti itu. Yang ketiga adalah yang ada pendidikan yang ada di Pondok Yadul Ulya adalah Ma'had Ali. Ma'had Ali ini lulusan SMA setara dengan lulusan SMA, pendidikannya hanya 2 tahun. Di situ kami mempelajari Al-Quran, hadis, ilmu syar'i, dan tahun kedua dididik untuk menjadi mandiri, diajarkan kemandiriannya sesuai dengan talentanya masing-masing. Kalau ada yang minatnya ke peternakan, ke pertanian, kita arahkan ke sana. Minat ke IT, kita arahkan ke belajar IT. Minat ke marketing digital, kita arahkan ke situs. Maka di Ma'had Ali ini kita diajarkan kemandirian sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu mungkin sekilas tentang pendidikan yang ada di Pondok Yadul Ulya Garut. Mudah-mudahan bagi siapapun yang berminat untuk mensekolahkan anaknya, ya, dengan konsep pendidikan Nabi Muhammad SAW, dengan kurikulum konsep Islam, ya, karena insya Allah Yadul Ulya bisa memfasilitasi untuk mendidik anak-anak kita semua belajar sesuai dengan kurikulum Nabi Muhammad SAW. Itu saja bisa disampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita akhiri dengan kifarat majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.